Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Khairat Munawwarah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini semakin bertambah seiring dengan bertambahnya kesyukuran kita kepada Allah. Nikmat iman yang kita miliki dapat terus terjaga hingga akhir hayat kita. Nikmat keislaman, amal ibadah kita terus istiqomah, kita berada di dalamnya. Nikmat sehat, mudah-mudahan terus sehat kita sehingga bisa terus ibadah, terus beraktivitas sehari-hari. Nikmat harta, semakin banyak harta, semakin banyak kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kondisinya ini adalah salah satu di mana kita bisa infak untuk jihad fisabilillah. Kenapa? Karena hanya ada satu tempat di muka bumi ini sekarang yang dikategorikan dalam kategori jihad fisabilillah. Di mana? Ya di Palestina. Tempat lain belum bisa dikatakan jihad fisabilillah karena banyak hal-hal di sana. Ya, faktor-faktornya itu banyak. Tapi khusus untuk Palestina, itu adalah tanah yang dirampas dari mereka, mereka dizolimi di sana, mereka itu masuk dalam kategori jihad fisabilillah. Dan siapapun di antara kita yang membantu ke sana, kita membantu jihad fisabilillah. Di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat menerangkan tentang berinfak ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kemudian kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita, kajian sirah nabawiyah. Dan kajian terdahulu kita telah menjelaskan tentang bagaimana al-hisar ataupun embargo yang dilakukan oleh orang-orang suku di Arab terhadap Nabi SAW dan keluarga besar dari keluarga beliau yaitu Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Kejadian itu terjadi pada sekitar tahun 6 dan 7 setelah kenabian dan berlangsung selama 3 tahun Bapak Ibu sekalian. Embargo ekonomi itu terjadi bukan sebentar, 3 tahun lamanya, sehingga banyak menyebabkan orang-orang yang sakit di sana. Kenapa? Karena memang tidak ada makanan. Minim sekali makanan. Susah sekali, subhanallah. Tidak jauh beda dengan yang terjadi di Palestina. Di Gaza. Susah, ya, subhanallah. Nah, imbas dari kejadian al-hisar ataupun embargo ekonomi yang dilakukan di sana, salah satunya ini berefek yang sangat besar kepada pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sudah tua, disebutkan Syekhun Kabir, orang yang sudah tua sekali, karena beliau sebaya dengan ayahnya Nabi, Abu Talib itu sudah tua dan harus ikut menderita selama 3 tahun di dalam pengepungan ataupun embargo itu. Sehingga sedikit banyaknya hal ini sangat mempengaruhi kondisi kesehatan dari Abu Talib. Rentang waktu sampai 6 bulan setelah embargo ekonomi itu dicabut, kondisi kesehatan dan fisik dari Abu Talib ini semakin menurun sampai tiba di suatu masa di saat Abu Talib itu sudah mulai terlihat sangat lemah sekali. Padahal kita sama-sama tahu Abu Talib ini adalah pamannya Nabi yang luar biasa, penuh wibawa, ya, kuat, mentalnya juga luar biasa, tapi tetap saja dikalahkan oleh usia. Ini tidak ada yang bisa dilawan, Pak.
Namanya usia itu faktor U, tidak bisa dilawan, Pak. Sekuat apapun kita, mau melawan tidak bisa. Saya ingat dulu waktu masih muda-muda, kalau masalah makan, Pak, makan tak makan pun jadilah. Udah masuk usia 40, mana ada lagi. Ya, telat makan, masuk angin, naik asam lambung, kan begitu. Ya, bapak-bapak ya, yang dulu ini kuat luar biasa, sanggup jalan berkilo-kilo, mulai lutut bergetar. Ya. Kalau udah lama berdiri sholat itu bergetar lutut itu. Ya, mulailah muncul cenat-cenut ya Bu ya. Cenat-cenut. Memang itu faktor usia. Ya. Sekuat apapun seseorang akan dikalahkan oleh usia. Begitu juga Abu Thalib, sakit luar biasa dan sudah masuk ke fase sakaratul maut. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwasanya ketika kondisi Abu Thalib sudah susah, ya, menjelang sakaratul maut, Nabi SAW bergegas mendatangi pamannya Abu Thalib. Karena pamannya Nabi ini sudah beliau anggap seperti ayahnya sendiri. Ya. Orang yang dari kecil telah mengangkat beliau sebagai anak, mengasuhnya, ya, menyayanginya, melindunginya. Ya, bahkan Abu Thalib ini kan sudah dari dulu, waktu Nabi kecil itu, kan sudah tahu, dapat kabar dari Rahib Buhaira, bahwa Nabi Muhammad ini akan menjadi seorang Nabi di kemudian hari. Ya, orang lain belum tahu, Pak, kisah tentang Nabi ini akan menjadi seorang Nabi. Abu Thalib sudah tahu. Dari siapa? Rahib Buhaira dalam perjalanan menuju ke negeri Syam. Sudah tahu, Pak. Tapi begitulah namanya hidayah, Bapak Ibu sekalian ya. Hidayah ini kita tak tahu. Ada orang baik betul, sering membantu Bapak Ibu sekalian, sering bantu masjid, rajin dia menyumbang untuk kegiatan-kegiatan sosial. Tapi tak dapat hidayah juga, kan ada. Nah, itu namanya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Artinya saat kita menuju sakaratul maut, kematian kita, itulah nanti amal-amal kita dihitung bagaimana, baik buruk kita. Kalau di ujung nanti itu tak baik dia, maka Nabi bergegas mendatangi Abu Thalib. Dilihat pamannya sudah dalam keadaan lemah, maka Nabi SAW pun mengajak pamannya untuk memeluk agama Islam. Ya am, wahai paman, qul, katakanlah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Uhajuka fillah. Aku akan menjadi pembelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang selama ini Abu Thalib yang membela Nabi. Maka Nabi ingin membela pamannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa pamannya sudah mengucap syahadat. Tapi di tempat yang sama ternyata Abu Jahal dan Abu Sufyan ataupun Abu Umayyah yang disebutkan di situ, ada dua versi. Itu sudah berada di sana duluan, Pak. Berada di sana duluan nih. Dua orang setan minal insi, dua orang setan dari golongan manusia. Udah di sana duluan dia. Ditunggunya memang itu. Ditunggunya memang. Enggak dibiarkan Abu Thalib wafat dengan tenang. Ketika Nabi mengajak pamannya, qul la ilaha illallah. Kata Abu Jahal apa? Ya Abu Thalib, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah kau ingin meninggalkan agama ayahmu Abdul Muttalib? Wah, ini berat nih, Pak. Ya. Karena ancamannya itu yang disentuh itu faktor emosionalnya. Ya. Gengsinya, Pak, itu disentuh. Makanya hati-hati dengan gengsi ini, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang ada orang yang kalau dia salah, tapi saking gengsinya nggak ngaku salah. Pernah ketemu yang begitu, Bapak Ibu? Pernah ya? Salah dia, tapi karena dia gengsi, tak mau dia ngaku dia salah. Nah, itu ada yang begitu, ini mirip-mirip beginilah. Ya. Ketika Abu Thalib disentuh gengsinya, apakah engkau ingin meninggalkan agama ayahmu Abdul Muttalib? Nah, ini di sini pergolakan hati itu sangat luar biasa.
Nabi menimpali lagi, ya wahai paman, qul la ilaha illallah. Wahai paman, bacalah la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal pun enggak. Atarghab an millati Abdul Muthalib. Kau tinggalkan pula agama ayahmu, nenek moyangmu. Mulai. Sampai akhirnya dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa memang Abu Talib ini dia lebih memilih agama Abdul Muthalib. Itu dalam riwayat Imam Ahmad. Maka ketika wafat Abu Talib, Nabi SAW sangat sedih. Sangat sedih. Maka Nabi SAW menyebutkan, aku akan memintakan ampun untukmu wahai paman, selagi aku tidak dilarang. Nah itu. Nabi tahu yang meninggal ini tidak mengucapkan la ilaha illallah. Posisi beliau sebagai seorang nabi, pemberi syafaat, tapi beliau dibatasi oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia tidak masuk Islam, tidak boleh dibela. Tidak boleh dibela di hadapan Allah. Maka Nabi menyebutkan, aku akan memintakan ampun untuk engkau selagi aku tidak dilarang. Karena Nabi tahu betul bahwa Nabi Ibrahim dulu pernah meminta ampun untuk ayahnya, kemudian Nabi dilarang. Maka turunlah Al-Quran surah At-Taubah ayat 113. Maka nalin Nabi, tidaklah pantas sebagai seorang Nabi, walladzina amanu, dan juga orang-orang beriman, ayyastaghfiru, untuk memintakan ampun lil musyrikin, untuk orang-orang yang musyrik, tak mengucapkan la ilaha illallah, walau kanu uli qurbah, walaupun itu merupakan kerabat dekat. Nah ini Pak, maka posisi Nabi saat itu sangat sedih. Pernah satu ketika, ini cerita saya Pak, saya dan ayah saya. Saya diajak oleh ayah saya berziarah ke kuburan opung saya, ayah dari ayah saya. Ketika diajak ke sana, di daerah Brandan Pak, ayah saya itu ke area pemakaman keluarga memang. Ke sana saya disuruh tunggu agak jauh sedikit. Lalu ayah saya datang ke sana, lihat duduk ayah saya di sana, hanya memandangi nisan yang begini itu Pak. Ya. Nama opung saya itu Sintua Jawarsan, termasuk pendetanya dari gereja Kristen Protestan. Jadi ada julukannya Sintua. Kalau kita kan Ustadz Haji Buya begitu ya. Kalau di sana kan Sintua. Jadi saya hanya bisa melihat dari kejauhan bagaimana ayah saya hanya duduk begitu di samping. Ya. Terlihat, walaupun dari jauh terlihat di raut wajah ayah saya itu sedih yang mendalam. Mungkin istilahnya menangis, tapi menangis di dalam hati. Karena di satu sisi itu adalah ayahnya. Di sisi lain, sebagai seorang muslim tak boleh mendoakan untuk orang yang sudah tak lagi seagama dengan kita ataupun tidak masuk ke agama kita. Dan dalam keyakinan kita, orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam akan berada di neraka. Bayangkan seorang anak melihat ayahnya ini sudah berada di jurang-jurang neraka. Sedih luar biasa. Saya dari kejauhan melihat itu, saya hanya bisa melihat betapa sedihnya ayah saya. Mau berdoa enggak bisa. Kalau kita enak Pak. Ya, Bapak Ibu kalau berziarah ke makam orang tua, bawa buku Yasin, minimal doa. Ya. Ayah saya tak bisa. Disitulah saya memahami bagaimana kisah dari sirah Nabi SAW ketika pamannya Nabi ini wafat. Di situ saya bisa merasakan sebahagian dari kesedihan itu. Karena saya juga sebagai cucu mau mendoa tidak bisa Pak. Bagaimana saya mau mendoa? Tidak bisa. Ya, terbatas, ya, tidak boleh. Sedangkan Nabi saja dilarang, apalagi
kita. Maka sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri engkau dan keluarga engkau dari api neraka. Kenapa? Kalau sekarang kita katakan, biarlah mereka, terserah mereka lah, mereka sudah besar, biarlah mereka, pilihan mereka. Itu sekarang kita ucap. Ketika nanti maut memisahkan kita, tidak itu lagi yang keluar dari mulut kita, Bapak Ibu sekalian. Tidak itu lagi. Sedih betul. Kenapa? Udah pasti dia. Ya. Kalau sempat keluar dari agama ini, sudah pasti masuk ke dalam neraka. Maka kita yang sudah berada di dalam agama ini, kita jaga iman kita ini Bapak Ibu sekalian, dan kita jaga iman keluarga kita. Sampai kapan? Sampai semampu kita. Kapan Allah jemput? Situlah batasnya. Sampai itu aja batasnya. Sampai dia mati atau kita yang mati duluan, itulah batasnya. Supaya apa? Kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita saling bisa bergandeng tangan, mengajak, bahkan meminta kepada Allah, ya Allah selamatkanlah ayahku. Kenapa? Kita masih dalam satu agama yang sama. Ya Allah selamatkanlah ibuku. Dalam sholat kita, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku. Nah ya saya tidak bisa doa itu Pak. Bukan tak bisa menghafalnya, tapi tak bisa mendoakannya. Maka bersyukur kita yang lahir dari rahim orang-orang yang beriman. Walaupun alam telah berbeda, tapi kita masih terus bersama dalam doa. Tapi jangan sampai kejadian seperti itu. Itu maksudnya. Maka Nabi SAW terus meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah keringanan. Nabi tak berani meminta ampun lagi. Kenapa? Turun ayat Pak. Yang melarang itu turun ayat. Bahkan saking sedihnya Nabi, ya, Allah turunkan ayat lagi dari surah Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabt. Wahai Muhammad, engkau tak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu suka. Walakin Allah yahdi may yasha. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Itu lagi. Seorang nabi, Pak. Beliau yang membawa agama Islam ini disebarkan kepada orang sebanyak-banyaknya, tapi paman sendiri tak selamat. Itu rasanya jauh lebih mendalam sakitnya, Pak. Jauh lebih mendalam. Ibarat kata, kita punya usaha, Pak. Kita punya usaha, ya, sehingga bisa menghasilkan uang banyak, tapi saudara kita tak terbantu. Nah, gitulah. Ya, sakit betul rasanya itu. Maka Nabi hanya bisa meminta kepada Allah diringankan azab dari Abu Thalib ini. Akhirnya Allah memberikan keringanan. Apa keringanannya? Di akhirat itu Allah pakaikan kepada Abu Thalib ini sepasang sandal yang terbuat dari neraka. Ya, sandal neraka, Pak, bukan sandal swallow. Ya. Nah, sandal neraka, Pak. Yang ketika dipakai, biasanya kita pakai sandal itu empuk, enak, nyaman. Ini ketika dipakai menggelegak otak itu, Pak. Saking panasnya. Dipakai di kaki menggelegak sampai ke otak. Nah, itulah dia. Itu yang paling ringan. Tidak ada azab lain yang lebih ringan daripada azabnya Abu Thalib. Dan riwayat yang sahih disebutkan demikian. Maka teruslah kita minta ampun untuk orang tua kita. Kita minta ampun untuk leluhur-leluhur kita, nenek moyang kita. Ya, kita ada karena mereka, maka jangan kita meninggalkan untuk mendoakan mereka. Doakan, terus doakan. Dan ajarkan juga anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Ingatkan dia. Ya, mungkin anak-anak Bapak Ibu udah besar-besar nih, ingatkan dia. Ingatkan cucu-cucu Bapak Ibu. Ya, kalau lagi sholat dia, nak jangan lupa doa. Habis sholat jangan lupa doa. Doa dulu, Rabbighfirli. Suruh dia baca Rabbighfirli itu. Dengarkan bagus-bagus. Supaya apa? Dia mendoakan orang tuanya, maka kita masuk ke dalamnya. Al-walidain masuk juga bagian itu kita, terus ke atas. Makanya tidak boleh putus dia. Inilah yang terus mengikat kita. Anak cucu keturunan ini yang mengikat kita. Doa-doa ini. Ya, subhanallah. Sepeninggalan dari Abu Thalib, Bapak Ibu sekalian, mulailah semakin menggila kejahatan dari orang-orang Quraisy. Karena tak ada lagi membela Nabi langsung. Yang berada di posisi puncak itu Abu Thalib, pemimpin suku Quraisy. Hamzah, Sayyidina Hamzah juga bagian dari pemimpin Quraisy, tapi bukan berada di puncak.
bukan ketua, bukan ketua umum. Ya. Ketua juga, tapi bagian yang lain. Ini ketua umum udah meninggal. Ya. Jadi siksaan terhadap Nabi mulai makin menggila, makin keras. Ya. Tak lama setelah itu mulai sakit pula Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sama. Sayyidah Khadijah kan jauh lebih tua daripada Nabi. Kena lah 3 tahun masa embargo itu, kena juga. Fisiknya melemah juga. Sampai-sampai satu ketika Sayyidah Khadijah ini kalau Nabi pulang, Pak, Bu, maka asalkan Nabi pulang ke rumahnya, maka Sayyidah Khadijah akan bangkit, bangun menyambut Nabi. Itulah istimewa Sayyidah Khadijah. Walaupun kondisi beliau sudah tua, tapi asalkan Nabi pulang, Sayyidah Khadijah menyambut. Bukan tak ada pembantu, ada pembantu, tapi bukan itu. Menyambut suami. Ini luar biasanya. Ini perlu dicontoh sebenarnya ini. Ibu-ibu, kalau suami pulang ke rumah disambut dah. Kan bapak-bapak yang bilang. Ya. Ada capek, Ustaz. Itulah. Ya, subhanallah. Sayyidah Khadijah suatu ketika karena sudah saking sakitnya, akhirnya Sayyidah Khadijah memang tak sanggup lagi. Ya. Bangkit juga, tapi tak sanggup. Nabi pun tahu kondisi istrinya, maka Nabi bilang, enggak usah lagi. Ya. Akhirnya terus melemah kondisi Sayyidah Khadijah, dan Nabi terus menemani Sayyidah Khadijah hingga akhir hayatnya. Di situ, di pangkuan Nabi, Sayyidah Khadijah itu nangis, Pak. Kenapa? Rasa-rasa Sayyidah Khadijah itu masih belum cukup lagi untuk membantu dakwah Nabi. Jadi ada perkataan yang luar biasa, seandainya tulang-tulangku dapat disusun untuk menjadi jembatan bagimu untuk dakwah, akan kulakukan. Lakukanlah. Begitu. Diberikan semua kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga membalas cinta Sayyidah Khadijah itu dengan kesetiaan yang luar biasa. Ini karena ketemunya ini orang-orang baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, Nabi orang baik, Sayyidah Khadijah orang baik. Sayyidah Khadijah memberikan seluruhnya untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga memberikan seluruh cinta dan kesetiaannya kepada Sayyidah Khadijah. Zaman sekarang agak susah kita temukan begini. Ya kan? Ada istri memberikan semua untuk suaminya, suaminya kawin lagi dia. Kan gawat itu. Ya, macam-macam lah kalau sekarang ini, karena zamannya udah banyak rusak. Ya. Tapi kalau kita, insya Allah kita panduan kita salah satunya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan panduan kita dalam berumah tangga adalah bagaimana mesra dan harmonisnya Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Ketika istri kita memberikan segalanya kepada kita, menemani kita dari nol, menemani kita di saat susah, menemani kita di saat duka, ya, roller coaster kehidupan naik turun ditemaninya kita, maka kita balas dengan kesetiaan, kita balas dengan kesabaran, kita balas dengan penuh doa dan cinta kasih sayang. Itu luar biasa. Dan itu tercermin hingga akhir hayatnya Nabi SAW bersama dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah wafat. Ya, subhanallah. Maka setelah wafat Sayyidah Khadijah, Nabi itu sebenarnya tidak hendak menikah lagi. Tak hendak menikah lagi. Karena begitu cintanya Nabi kepada Sayyidah Khadijah. Tapi kondisi tidak bisa. Nabi harus berdakwah. Sementara Nabi masih punya anak yang kecil-kecil. Ya, masih ada Fatimah di sana, Sayyidah Fatimah masih ada di sana. Siapa yang mau merawatnya? Kan begitu. Ya. Maka Nabi pun kemudian didoronglah oleh saudara-saudara, oleh keluarganya untuk menikah lagi. Ya. Ketika mau menikah itu, yang paling pertama dinikahi oleh Nabi siapa? Bukan Aisyah. Saudah, dari kata saudah. Saudah itu kata sawad, hitam. Jadi yang dinikahi oleh Nabi ini seorang wanita berumur 60 tahun, ya, berkulit hitam, bertubuh besar, gemuk, bahkan ya ini lebih tinggi lagi Saudah itu daripada Nabi SAW. Bukan termasuk dari istri-istri Nabi yang cantik, bukan.
Bahkan punya banyak anak lagi, Saudah, Sayyidah Saudah ini. Itu dinikahi Nabi. Itu dinikahi Nabi, Pak. Maka ya kalau memang ya kan ingin mengambil sunnah Nabi, sebenarnya ya kayak gitu ya Bu ya. Kalau menikah lagi itu ya carilah yang begitu kan, nah, itu dia. Tapi kan tak mau juga kan, udah daripada yang begitu Ustaz, bagus tak usah nikah lagi Ustaz. Biar ini aja satu nih Ustaz. Nah, ya, kenapa? Karena memang niat Nabi itu bukan untuk bersenang-senang. Ini yang kadang diplesetkan banyak orang untuk menjelek-jelekkan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelek-jelekkan Nabi itu. Padahal Nabi tidak begitu niatnya, ya, tidak begitu. Sepeninggalan dari Abu Talib dan juga Sayyidah Khadijah, maka Nabi ini Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan dua tonggak dalam kehidupannya. Karena di luar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu dilindungi oleh perlindungannya Abu Talib. Tidak ada yang berani mengganggu. Lelah dalam berdakwah, tantangan, diejek, dicaci, dimaki, itu kan kenanya ke dalam. Kalau dipukul, karena ada Abu Talib nggak dipukul. Tapi diejek kan nggak bisa dihindari juga. Diejek, dicaci, dimaki, dijelek-jelekkan, itu kan kenanya ke dalam hati. Ya, kenanya ke dalam hati kita itu. Nah, siapa yang mengobatinya? Di rumah ada Sayyidah Khadijah. Sampai ke rumah itulah tadi Pak, sampai ke rumah disambut, ya disediakan makanan, ya, dilayani sebaik-baiknya. Akhirnya seluruh caci maki, sumpah serapah dari orang-orang Quraisy itu luntur dia. Kembali positif lagi Nabi SAW dengan ada Sayyidah Khadijah. Nah, ini dua-dua hilang. Di luar makin parah gangguannya, di rumah tak ada lagi orang yang seperti itu. Maka Nabi SAW itu sangat-sangat terpukul sekali kondisinya dengan kepergian Sayyidah Khadijah. Maka Nabi SAW ketika itu berpikir, ini saya harus mencari jalan lain ini. Kalau di Mekah ini kayaknya seluruh jalan itu sudah tertutup. Mereka sudah semakin parah mengganggu. Maka Nabi SAW itu mencari alternatif lain, daerah lain untuk beliau berdakwah. Dan salah satu alternatifnya waktu itu adalah Taif. Nah, ini dia yang sudah pernah haji, pernah umroh, dan pernah berangkat ke Taif, dia pasti tahu nih gimana Taif itu luar biasa. Ya. Nah, mudah-mudahan saya pun bisa ke Taif lagi bulan Januari nanti. Ya. Mana tahu Bapak Ibu ada yang mau umroh sama saya boleh juga. Ya. Di Taif ada hubungan kerabat dengan Nabi ini dari pihak ibunya Nabi. Ada ke arah ke sana sehingga Nabi berpikir, oh kalau di sana kan orang belum banyak tahu tentang Nabi ini. Karena perjalanannya lebih kurang 100 km kalau dihitung jaraknya. Sekitar 100 km. Kalau naik bus sekitar 1 jam aja tuh ke sana. Tapi Taif ini memang agak berbeda kondisi dengan kota Mekah. Kota Taif ini dia cenderung lebih dingin. Karena dia berada agak di pegunungan sedikit. Ya, agak cenderung lebih dingin. Kemudian lebih subur. Kemudian di sana juga buah-buahannya tuh lebih luar biasa buah-buah di sana. Kalau ada yang ke Taif itu jangan lupa beli buah delima. Delima Taif tuh best. Itu luar biasa tuh. Ya, kalau ke sana ke Taif pasti belinya itu. Ya, delima Taif. Itu luar biasa tuh. Nah, Nabi menuju ke arah sana dengan harapan orang di sana kan belum terlalu kenal dengan Nabi, sehingga mereka tidak terpengaruh lah dengan orang-orang yang ada di Mekah gitu. Ya, makanya Nabi itu berangkat untuk menuju ke kota Taif. Taif ini kalau kita melihat ya, kondisi geografisnya Pak, Bu, itu kalau kita berada di kota Taif, kita memang melihat seputaran dari kota Taif itu gunung-gunung deh. Nah, gunung-gunung, dia agak tertutup sedikit gitu, agak banyak gunung dia. Nah, itu yang ada di posisi di kota Taif. Maka Nabi berharap kalau ke sana ini mudah-mudahan lah, karena jauh dari kota Mekah, kemudian harapannya juga ada saudara di sana, saudara jauh, ya walaupun lah tidak diterima dakwah Nabi, setidak-tidaknya tidak sampai dibunuh, tidak sampai
pukulin, kan begitu. Maka Nabi berdakwah ke arah sana, ke arah Taif. Tapi apa yang terjadi? Nah, ternyata orang-orang dari Quraisy ini memang jahat, memang jahat ini luar biasa, Pak. Ya, kita nggak sampai kepikiran ke sana, orang jahat itu berpikir ke sana dia. Saya yakin Bapak Ibu pernah ketemu orang jahat, kok licik betul gitu. Jahatnya itu nggak ketulungan gitu. Kalau kita, ya alhamdulillah karena kita orang-orang baik ya, alhamdulillah, amin, ya Allah. Ya kita orang baik, kita kalaupun kita niat jahat sama orang, nggak parah, apalagi kita balas-balas, ya balas sebalas gitu aja lah. Tapi kalau orang ini jahat, dia cari memang gimana caranya supaya benar-benar bisa menyakiti dengan sesakit-sakitnya. Sehingga orang-orang yang berada di Taif, belum lagi Nabi sampai ke sana, belum lagi Nabi menyampaikan tentang risalah kenabian, orang di sana sudah negative thinking semua. Sudah negative thinking di sana. Sudah melihat Nabi itu dengan pandangan yang, wah ini bawa masalah nih gitu. Makanya ketika Nabi SAW menyampaikan dakwah di sana, langsung ditolak. Langsung ditolak. Ya. Bahkan anak-anak kecilnya itu, karena kalau namanya anak-anak kecil kan tidak mungkin dipidana ya Pak ya. Makanya anak kecil disuruh Pak, bawa batu, bawa kayu gitu. Disuruh Pak, lempari itu, disuruh lempar. Sehingga kalau pun nanti bermasalah, berdarah-darah, kena batu dan lain-lain, yang lempar anak kecil. Jadi memang disuruh Pak. Nah, itulah jahatnya tuh ternyata di orang-orang di kota Taif pada masa itu. Kenapa? Mereka terhasut oleh apa yang disampaikan orang-orang di kota Mekah. Makanya di sana itu ada namanya Masjid Qu'. Masjid Qu' itu ini, Qu'. Ya, kenapa? Nabi di situ dilempar dulu sampai Nabi berdarah. Nah, itu di pinggir jalan tuh. Biasanya itu biasa dibawa ke sana, berarti di situ ada Qu', namanya Masjid Qu'. Enggak dipakai, walaupun namanya masjid, enggak dipakai untuk sholat di situ. Ya, bukan tempat sholat, tapi sebagai sebuah tempat yang dijaga gitu. Karena kalau di Arab Saudi Pak, kalau namanya masjid enggak boleh ganggu-ganggu karena wakaf. Enggak boleh diganggu, maka jadikan masjid jadi wakaf, enggak boleh diganggu. Enggak boleh dirobohkan, enggak boleh. Kenapa? Itu masjid. Nah, makanya di situ ada namanya Masjid Qu'. Ya, tempat Nabi dulu berlindung dari lemparan orang-orang di kota Taif. Ya. Kemudian kisah ini berlanjut sampai ketemu dengan salah seorang budak, ya, yang kemudian dia masuk Islam. Nah, ini luar biasa. Di situ Nabi SAW pernah mendoakan penduduk kota Taif ketika datang Malakul Jabal, ya, Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung. Karena gunung ini ada yang jaga Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang jaga bukan ya penjaga gunung Halimun itu, bukan. Yang menjaga gunung itu malaikat. Ya, kalau kita kan asal gunung ini, ya, ini gunung Merapi ini ada penjaganya ini. Oh, ada ya kan siluman ya kan. Bukan. Yang menjaga gunung itu tetap tenang itu malaikat. Namanya Malakul Jabal. Ya. Malakul Jabal yang dikirim sama Allah, dikirim untuk kepada Nabi. Perintahkan apa yang mau diperintahkan. Maka Nabi berdoa di sana ya, agar keluar dari keturunan-keturunan orang-orang Taif itu orang-orang yang akan membantu agama Allah, bukan dihancurkan. Karena dihancurkan memang betul. Kalau kita lihat seliling itu gunung Pak, tinggal ratakan ya Pak. Nah, disatukan begini mati semua itu. Tapi begitulah doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rahmahnya Nabi, kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan kali ini dapat membawa berkah untuk kita semua. Yang pertama tentunya bagaimana kesedihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pamannya wafat, dan itu kita ambil iktibarnya agar jangan sampai ada di antara keluarga kita yang nggak bisa kita selamatkan Pak. Nggak bisa kita selamatkan dari memeluk agamanya Allah. Yang kedua, cintai, sayangi, hargai pasangan kita sebelum dia meninggalkan kita. Karena kalau sudah meninggalkan kita, sudah selesai ceritanya. Dan yang ketiga, tentu bagaimana kasih sayangnya Nabi. Walaupun Nabi disakiti sebegitu rupa, Nabi tetap sayang kepada umatnya. Dan kita termasuk bagian dari umatnya. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mari kita doa, ya, khusus ini untuk imam kita Ustadz Muhammad Sazwan yang mengikuti MTQ
ya, direngat. Ya. Marilah kita dengan meniatkan kesuksesan, keberhasilan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Sazwan, semoga Allah memberkahi beliau, memberkahi langkah beliau, memberikan beliau banyak kemudahan di segala urusan beliau dengan meminta keberkahan dari surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة ونجاحا لأستاذنا أستاذ محمد سزوان يا أرحم الراحمين اللهم يسر أموره وشتت أقدامه واحفظه من كل بلاء ومكروه يا عزيز يا قوي يا متين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih banyak Bapak Ibu dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.